Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan Mamat di sini. Hari Jumat malam gitu ya. Udah mulai weekend, terus habis itu pulang kerja, terus gue live. Ini barusan banget selesai mandi, beres-beres ngeringin rambut dan sebagainya. Rambut kalau barusan mandi kayak gini, jadi ngembang banget, gak bisa dia apa-apain gitu. Nah malam ini, halo teman-teman yang sudah join, selamat datang. Boleh minta tolong dikasih tahu ya kalau misalkan suara gue gitu kan. Apa namanya, halo jalan cuanmu selamat malam. Kalau suara gue atau apa videonya itu rada putus-putus nyendat-nyendat gitu ya, kalau misalkan lancar nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau nyendat-nyendat tolong ditulis di komen, Mat lagi nyendat-nyendat Mat gitu. Sebentar, pin komen. Nah, Mbak Rini HMA ini ada request buat minta live bareng nanti ya. Jadi malam ini gue sebenarnya tuh mau live bareng foundernya Tips Investasi. Tips Investasi kalau teman-teman tahu itu apa namanya, usernya followernya udah 100.000 lebih gitu kan. Sama dia juga bikin mindset tweet. Mindset tweet itu isinya motivasi tentang keuangan, tentang usaha gitu. Followernya udah puluhan ribu juga gitu. Jadi an honor gue bisa ketemu sama si apa namanya, si Mr. Victor. Mr. Victor yang bisa bikin apa akun Instagram yang sangat sangat inspiratif buat teman-teman, terutama buat para teman-teman investor baru. Nah kebetulan si Mr. Vic ini apa namanya, dia tuh sudah aktif investasi di pasarnya Amerika. Malah kemarin itu sempat ngobrol gitu kan, sempat waktu bikin webinar bareng, dia malah masih awam gitu kalau mau investasi di marketnya Indonesia. Jadi apa namanya, malah kebalik gitu kan. Kalau gue kan investasi di marketnya Indonesia dulu nih, pengen tahu tentang saham, gue beli di Bursa Efek Indonesia gitu. Terus baru the last 2 years lah ya, gue mulai aktif investasi di pasar Amerika. Nah si Mr. Vick ini udah malah lebih aktif duluan di pasar Amerika investasinya gitu. Selamat malam teman-teman. Halo halo. Pinplan ID, teman-teman Pinplan ID yang join, thank you. Selamat malam. Hai semuanya. Nah, gue penasaran nih. Kan biasanya gue posting tentang GoTrade gitu ya. Terus minggu ini gue belum belum posting tentang GoTrade sama sekali gitu kan. Nah, ini gue mau ngajakin apa, si Bro Vic ini, Mr. Vic ini buat ngobrolin tentang GoTrade. Karena pas banget gitu kan, akhir-akhir minggu ini, sekitar semingguan belakangan ini gitu, portfolionya di pasar Amerika itu amblesnya gila-gilaan, parah banget gitu kan istilahnya. Gue yang pegang C Limited, si apa namanya, induknya Shopee gitu kan, udah down 36%-an apa ya. Terus gue ngeliat kan, ini 36% gila gitu. Tapi ya ada yang naik juga gitu. Tapi overall portfolio dari sejak sebelum terjadi penurunan itu sempet apa namanya, bukan sempet, sampai sekarang itu turun sekitar 500-an dolar. 500 itu berarti berapa tuh, 6 jutaan ya, 6-7 jutaan gitu. Nah ini gue mau nanyain sama si Brovik nih, ngobrolin sama si Brovik yang apa namanya udah aktif investasi di pasarnya Amerika, gimana dia menghadapi ini semua gitu. Jadi kita tunggu ya, si Broviknya ini udah ada belum ya. Ini udah request join. Oh sayangnya bukan. Sebentar ya untuk teman-teman yang request join yang lain. Nanti kalau si Broviknya udah ada, nah baru deh di apa namanya, kita bisa live bareng bertiga gitu. Hai hai. Ya sebentar, gue kabarin dulu si Broviknya ini karena ternyata ada masuk request 3 gitu ke gue gitu kan. Invite to join tips investasi. Tunggu sama si Mr. Vic. Semoga Mr. Vic-nya nanti bisa langsung join. Hai Mr. Vic. Ya udah join, udah wave-wave nih. Ya, ini udah di-invite. Tunggu sebentar ya. Mungkin sedang siap-siap untuk apa namanya, biar ganteng kayak gue juga gitu kan. Lightingnya biar bagus gitu. Jadi apa namanya? Halo, halo. Nah, Nah, halo, halo, halo. halo Mr. Vic, apa kabar? Ini gue kurang mundur nih kayaknya nih. Baik-baik semuanya.
Ini Wih. suaraku oke, Oke, oke. Mas Dani? Jelas, jelas, jelas. Oke ya, Yes. soalnya ganti ganti earset aku barusan. Wah, Uh, baru ya uh, headsetnya ya? Earset baru tapi tipenya tetap sama. Aneh kan? Oh, karena mungkin udah jatuh cinta ya Kenapa? sama si Soalnya headset sudah. yang ini ya? Nah, itu. Karena nanti 1 jam ke depan kita juga selain membahas US market, juga bahasan tentang jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Wih, mantap, mantap. Nah ini, eh, Iya. karena ini Hmm. live-nya setelah sekian lama ya, Bro Fik ya. Kita terakhir kapan sih, tahun lalu ya? Tahun lalu bulan apa ya? Udah lama banget ya kita ya. September, saya pikir. September ya. Sebelum kita Oh, sebelum saya ke September. Surabaya dan kita nggak bisa Ya. ketemu ya di Surabaya ya. Iya, sayang Iya, iya, banget iya, iya, sayang banget. kesempatannya. Nah ini, tadi udah sempet tuh jelaskan ke teman-teman yang udah join gitu kan, siapakah Bro Fik ini gitu. Satu orang fenomenal di balik akun-akun Instagram yang sangat inspirasional gitu. Nah, sekarang Bro Fik silakan mengenalkan diri. Biar yang belum kenal bisa Iya, tahu. terlalu melebih-lebihkan ini. Iya, ini Mas Dan ini terlalu ngelebih-ngelebih ini ya. Akunnya biasa aja kok ya, tips investasi sama mindset duit. Kenapa saya bikin mindset duit? Ya awalnya itu coba-coba pertamanya, tapi kok ternyata banyak juga yang tertarik ya. Ya udah, akhirnya sekarang sudah ada yang kelola. Nah, kenalan sebentar ya teman-teman, buat yang teman-teman tips investasi mungkin sudah kenal saya ya, mungkin malah sudah bosan sama saya ya. Tapi tidak apa-apa. Kali ini saya akan bahas juga saham US. Ya, Ya, ya. nama saya Victor, boleh dipanggil ya Mas Victor, Bro Victor, terserah senyamannya apa ya. Karena saya pikir ya kita seumuran semua ya, Mas Dani ya. Rata-rata teman-teman tips investasi itu kan 20-an awal ya, 20 sampai 25 ya. Kan seumuran ya kita, benar ya? Bro, gak usah ngomongin umur bro sekarang bro. Gue sensi nih bro, ngomongin umur bro. Iya. Selalu awet muda. Tapi Mas Dani ini terlihat lebih muda dari usia aslinya loh, teman-teman. Wah, thank you, thank you, thank you. Saya Gak usah nanti disebut usia aslinya berapa ya? mau tanya, oh ya, aku juga jangan ya. Nanti saya mau tanya rahasianya apa. Nah, jadi gini teman-teman ya, kenapa kok saya bikin akun tips investasi ya? Karena memang itu adalah sebuah passion saya ya, yang dulu awalnya saya adalah seorang investor. Masih punya 9 to 5 juga ya, masih punya kerjaan di sekolah. Dulu saya adalah seorang guru, ya, seorang guru TK teman-teman. TK Taman Kanak-Kanak PAUD. Ya, itulah saya dulu. Saya ngajar di TK for like 11 tahun, ya, bayangin. Wah. Jadi, iya, jadi ya mohon dimaklumi kalau nanti kata-kata saya itu ya, karena beberapa orang ada yang komplain, Mister, anu ya, kok kita dianggap seperti anak kecil ya. Ya, itu karena memang sudah mendarah daging ya 11 tahun, bayangkan ya. Nah, jadi ya mohon dimaklumi teman-teman ya. Nah, terus selain itu saya juga seorang, apa ya sebutannya ya, seorang pedagang juga ya. Saya juga ada usaha toko yang sudah membayar ya, yang sudah bisa membiayai kebutuhan saya sehari-hari. Nah, di waktu luang saya 3 tahun lalu ya, 3 tahun belakangan saya sempat tergabung di salah satu komunitas trading saham US di Surabaya. Saya ngajar di sana juga. Terus mulai bulan November kemarin saya memutuskan diri untuk jadi full time content creator. Luar biasa. Congrats. Iya. Juga harus dikasih ucapan selamat. Bro Fik kan baru dapat CFP thank you. Baru dapat CFP terus memutuskan full time jadi content creator gitu ya. Jadi full time content creator dan juga memulai perjalanan saya sebagai financial planner. Jadi lebih difokuskan lagi. Jadi investasi itu investasi itu kan bagian dari financial planning kan ya. Yang lebih penting itu sebenarnya kita ngeplan dulu. Kita ngeplan dulu sebelum kita menentukan langkah apa yang kita mau ambil. Itu sih Mas Dani sedikit banyak tentang saya. Iya, saya sudah menikah dengan 1 anak.
Jadi kalau teman-teman di sini mendengarkan suara tangisan bayi, nah itu adalah suara bayi saya yang lucu. Karena jam-jam segini memang waktunya dia untuk tidur, ya. Waktunya dia untuk tidur, jadi biasanya drama dulu. Ya, you know ya, Ya, 1 tahun setengah. ya, lagi lucu-lucunya, bro. 1 tahun setengah, bro. Ya, lagi lucu-lucunya. Ya, oke. Oke. Yang punya bayi pasti tahu rasanya. Iya. Ya, bro, tadi udah sempat kuceritain ke teman-teman kalau Bro Vic ini sebenarnya lebih berpengalaman untuk investasi di pasar US gitu kan. Waktu kita sempat ada webinar, terus kita ngomongin investasi di pasar Indo, Bro Vic malah kayak ini apa ya gitu kan ya. Malah lebih Iya, hatam investasi di Amerika gitu ya. Udah berapa lama sebenarnya investasi di yes, pasar benar US? banget. Nah, iya, jadi gini, Mas Dani, tahun 2014 itu awal saya kenalan sama yang namanya pasar modal. Dan kebetulan itu pertama kali saya nyemplungnya itu di US, market US. Jadi dulunya saya adalah trading. Diawali dengan trading stock options. Trading tahun stock 2014. options. Oke. Ya, Langsung advance jadi bukan ini. Nah, itu makanya. Awalnya sih ya ikut-ikutan ya. Tahun 2014 itu kan waktu itu sebenarnya belum terlalu booming kayak sekarang ya. Dunia investasi saham apa kan masih belum booming. Waktu itu saya kebetulan waktu nyetir dengar ini radio di Surabaya, kok bagus ya kelihatannya ya. Akhirnya saya nyemplung ke sana karena pengajarnya waktu itu ngajarin stock option. Ya, otomatis saya ngikutin pengajar saya dong, stock option. Oh ya teman-teman, ini stock option ini bukan ini ya, bukan binary option ya. Nah, itu kan yang lagi viral sekarang ya. Barusan mau aku tanya, yang bedanya sama binary option apaan tuh? Binary option yang sampai orang banting-banting laptop mungkin kan untuk binary, nah itu ya. Untuk binary option saya yakin dan percaya teman-teman di sini pasti sudah nonton videonya karena itu begitu viral. Ada juga yang share story-nya, share di grup WhatsApp, grup Telegram. Mungkin kurang lebih sudah tahu ya teman-teman. Jadi nggak usah saya jelasin, menghemat waktu ya karena ini nanti biar nggak malam-malam tidurnya. Durasi. Nah, saya lebih fokus durasi. Fokus ke stock option. Jadi stock option itu adalah namanya option jadi pilihan. Ya, itu adalah suatu derivatif dari saham, di mana kita bisa memperdagangkan derivatifnya. Untuk optionnya ini adalah pengakuan, ya, atau surat perjanjian hak jual atau hak beli stok itu sendiri. Jadi gini, Mas Ani, itu adalah pengakuan bahwa kita itu punya berhak untuk membeli atau menjual saham Amerika dengan dalam kurun waktu tertentu. Jadi istilah gampangnya ya, istilah sehari-harinya itu DP. Nah, jadi kayak DP gitu loh, dan harganya pun itu 1% dari harga sahamnya. Ya. Tapi belinya harus satu lotnya itu 100 kontrak gitu. 100 kontrak. Jadi tetap aja. Jadi tetap aja belinya harganya 1% ya, atau 0,01 dari harga underlyingnya, stoknya, tapi belinya harus 100. Jadi kan sami mawon. Jadi misalkan harganya sahamnya adalah $100 saham Apple, berarti kan harga optionnya kan $1. Ya, $1. Tapi harus beli 100. Iya, padha wae. Ya, cuman enaknya apa? Nah, itu enaknya gini ya teman-teman ya. Seperti kita itu DP rumah, misalkan ada rumah dijual nih, rumahnya Mas Dani dijual nih. Mas Dani, boleh nggak aku bantu jualin rumahnya? Oh, boleh. Nah, oke, sebagai pengikat perjanjian, Mas Dani nggak bikin perjanjian dengan yang lain, harga rumahnya misalkan 1 M. Ya, aku kasih DP nih. Ya. Kita bikin perjanjian, 1%-nya yaitu berapa? 10 juta. 10 juta, ya. Tapi 10 juta ya. 100, nah, 100 kali dari 10 juta itu. Ya, karena ini yang diperdagangkan cuma satu rumahnya Mas Dani ya. Nggak ada yang lain kan. Jadi ya cuma satu kontraknya. Anggapannya gitu ya. Jadi dengan saya membayar
atau menitipkan uang di Mas Dani 10 juta, saya berhak menjualkan rumah Rumahnya. tersebut. Let's say, saya bisa jual rumah itu seharga 1.050.000.000. Ya. Ya. Berarti modal saya tadi 10 juta. 10 juta. Saya bisa dapat untung. Berapa tuh? Berapa juta? 1.050.000.000. 1 miliar dikurangi. Iya. Dikurangi 10 juta tadi kan. 1.040 juta ya. Ya. Berarti untungnya ke saya, kan? 40 juta aja. Iya, berarti 40 juta kan. Yes. Nah, itu gain-nya berapa persen itu? 10, 40, 400%. Yes. Ini menggiurkan banget ya. Ini teman-teman kalau misalkan ngikutin penjelasannya pasti paham. Tapi kalau nggak fokus nih, pasti langsung kayak gimana ya, pasti gitu. Apa itu? Tiba-tiba kok keluar angka 40% gitu ya? 400% ya? 400%. Jadi potensinya memang, jadi potensinya memang seperti itu Mas Dani. Oke. Dan juga resiko terbesar saya berapa? Resiko terbesarnya 10 juta, karena bisa jadi nggak laku. 10 juta. Iya, duit 10 jutanya karena nggak laku, karena perjanjiannya ini kan ada expired-nya. Ketika sudah melewati harga expired, ya udah 10 juta hilang. Yes, 100%. Jadi, gitu ya. Saya meresikukan 10 juta untuk dapat 40 juta. Yes. Nah, ini nih, ini bro, yang mungkin nggak dipahami sama teman-teman ketika masuk ke dalam market option gitu kan. Yang namanya option, dengan keuntungan yang tinggi, high return gitu kan. Pada nggak sadar kalau high return itu selalu datang dengan high risk gitu ya. Ya. Silakan diteruskan. Sorry. Jadi itu sebuah konsekuensi ya. Itu adalah sebuah konsekuensi ya. Satu hal yang saya pelajari selama berada di market US itu ya di market manapun ya. Setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Itu sih. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Ya. Ya itu. Dan juga gini Mas Dani, kalau untuk tadi kan kita sepakat 10 juta nih, uang DP-nya, uang perjanjiannya. Betul. Kalau di dalam US market, itu bisa diperdagangkan juga loh. Jadi DP-nya bisa diperdagangkan lagi. Bisa, surat DP-nya itu bisa diperdagangkan lagi. Jadi misalkan gini, keluar berita, itu harga rumahnya sekarang jadi 1.100.000.000. Ya. Keluar berita gitu ya, pasarannya naik. Nah, nih. Ini kan mau nggak ini aku ada DP kemarin di situ gitu kan? Iya, saya kan berhak beli seharga 1 miliar. Nah, oke, ya nego. Jadi tadi kan saya belinya 10 juta. Ya saya jual 75 juta. Ya. Gampangannya itu gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi bisa diperdagangkan juga. Jadi nggak perlu nunggu sampai rumahnya beneran laku. Ya, betul. Nggak perlu nunggu. Ini menarik banget. Tapi, menarik banget, bro. Tapi kan ada expired-nya. Memang sih kita punya surat hak beli, tapi kan ya tetap harus kejual juga rumahnya. Betul. Kalau rumahnya nggak kejual, nggak ada artinya kan yang tadi itu. Iya, Pak Doai. Iya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, nilai 10 jutanya itu bisa turun. Ya. Semakin dekat dengan expired-nya, semakin nggak laku dia. Dijual lagi gitu kan. Iya. Nah, menurut Mas Dani itu suatu keuntungan atau suatu yang tidak menguntungkan? Ya. Kalau harganya turun gitu. Ya, kalau misalkan harganya turun udah semakin kayak gitu kan resikonya semakin tinggi buat kita yang udah nge-DP-in kan sebenarnya kan. Dan ini sorry bro. Ini karena kita sudah menghabiskan waktu lumayan panjang untuk ngejelasin soal option. Tapi sorry. Bukan tentang option. Pengen ngebahas. Oke. Buat teman-teman yang pengen investasi di market US gitu kan, dengan pengalaman segitu banyak gitu. Nah, Bro Fix sampai sekarang masih aktif nggak investasi di pasar US? Kan udah fokus full time jadi content creator gitu ya. Apakah masih aktif investasi di pasar content US? Creator. Ya, jadi kalau untuk di US-nya, saya aktif secara pasif, Mas Dani. Gimana tuh aktif secara pasif? Saya aktif secara pasif. Bingung kan? Teman-teman, aktif secara pasif itu kayak gimana tuh caranya? Nah,
Jadi kalau investor aktif itu kan rajin-rajin lihat market, rajin-rajin ngikutin apa namanya berita, ya, Yes. cek-cek HP, ya. Kalau mungkin update status untuk ya apalah itu secara aktif. Kalau saya sekarang secara pasif. Maksudnya? Jadi nggak pernah Jadi dicek marketnya? jarang, nggak sesering yang dulu. Kok bisa gitu? Tidak sesering yang dulu. Kok bisa gitu, Bro? Ya, karena gini, Mas Dani. Semakin sering saya ngecek market, semakin galau saya. Oke. Harganya naik turun. Harganya naik turun. Betul, betul. Gitu loh. Sedangkan saya, kalau dulu trading option, itu 5 menit, 10 menit, kita hold positionnya. Gitu loh. Dan di sana saya capek. Karena pagi kerja, malam trading. Malamnya tradingnya setengah 10 malam ya. US market bisa dibayangkan. Kayak kerja 2 shift. Gitu loh. Belum lagi dulu saya juga ngelesin. Bro Fik, sorry Bro Fik. Ini ada yang komen katanya terlalu berbelit-belit jadi pusing dan nggak ngerti maksudnya. Itu tadi yang pusing itu option soalnya. Option itu memang bukan seperti saham biasa. Jadi option itu berlapis-lapis gitu. Jadi oke, ya udah, apa-apa, kita berlapis-lapis. Sahamnya sekarang. Kita back on track aja. Balik ke saham. Nah, jadi gini, saya sekarang aktif secara pasif. Jadi saya sudah nggak pilih saham mana ya yang bagus ya, saham mana ya yang potensi ya. Ini ada Januari effect nih. Nah, Januari udah mau habis. Kemarin Desember, Desember kemarin, Desember ada Santa Claus, Santa Claus rally nih. Nah, kalau kayak gitu saya sekarang sudah jarang ngikutin ya, paling ya cuman update lihat harganya aja. Cuman saya nggak ikut terjun ke sana juga. Karena gini Mas Dani, saya sekarang lebih cenderung untuk investasi bukan untuk milih ke salah satu company-nya, tapi saya beli di indeksnya. Mungkin buat teman-teman tips investasi sudah pada tahu ya. Saya sering sekali membahas tentang saham US, khususnya indeks. Gitu. Indeks fund dan ETF. Ya itu, gitu sih. Ya, jadi kalau di sana kita bisa beli indeksnya. Maksudnya investasi secara apa? Investasi aktif tapi secara pasif itu dengan cara beli indeks itu tadi ya? Nggak milihin satu-satu, nggak ngebacain berita dari tiap company-nya gitu ya? Nggak milihin satu-satu. Nggak milihin. Halo? Gitu. Ya, halo. Ya, oke. Ya, nah dengan kondisi kayak gitu, secara aktif berinvestasi, dengan pasif di indeks dan ETF gitu kan. Market crash yang beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ini kan anjloknya gila-gilaan tuh. Portfolionya gimana? Kepengaruh nggak yang ETF sama indeks itu? Yang pasti kepengaruh ya. Kepengaruh banget apa enggak? Ya karena saya investingnya itu sejak tahun 2015. 15 apa 16 gitu ya. Jadi ya minus tapi nggak sampai yang gimana gitu loh. Karena kan saya sudah lama dollar cost averaging terus tiap bulan. Jadi ya nggak ya sempat turun tapi ya nggak terlalu yang gimana gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang barusan mulai kan ya pasti minus tuh. Gitu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu ngefek karena ya apa ya? Ini kan ya kayak mungkin buat teman-teman yang baru kaget ya. Tapi kalau saya sih sudah pernah mengalami beberapa kali ini. Yang paling parah itu ya Maret 2022 kemarin itu. Maret corona. 2020 ya, waktu corona ya, anjloknya parah banget. Itu parah banget sampai galau saya. Yang sebelumnya saya nggak galau kalau terjadi minus gini. Kemarin sempat galau, tapi ya balik lagi gitu loh dengan tujuan awal saya memilih. Kenapa kok saya memutuskan untuk memilih kembali ke komitmen awal gitu loh. Gitu dalam suka dan duka ya, dalam kaya miskin dan kaya, sehat maupun sakit. Nah itu. Gitu ya.
tetap di indeks S&P 500. Oh, I see. Ini pertanyaanku selanjutnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan milihnya Ah, investasi di indeks dan ETF, pilihannya yang mana gitu kan? Barusan dijawab, kenapa kok S&P 500? Kok bukan indeks yang lain? Kan banyak banget di iya, ETF kan sebenarnya kan? iya. Jadi gini ya, kalau mau investasi aktif secara pasif di US itu ada 3 macam. Yang pertama mutual fund, Ya, mungkin teman-teman juga, Mas Dani juga sering sudah bahas ya reksadana. Yang nomor 2 itu index fund, reksadana yes. indeks. Jadi reksadana yang mirroring ke Indeks. indeksnya. Cuman kalau kita mau buka account di US itu agak sedikit ribet ya. Hmm. Kalau mau, jadi kalau yang di index fund itu beda. Reksadana indeks itu beda karena kita warga di luar Amerika. Hmm. Jadi prosesnya agak sedikit lebih panjang daripada kalau kita adalah US citizen. Ya, ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ETF. ETF itu sekumpulan exchange trade fund ya. Prinsipnya mirip kayak kayak mutual fund, kayak reksadana. Cuman ini diperdagangkan layaknya saham. Gitu. Jadi gini, Ya, sorry ya. tadi agak keloncatan. Kalau mutual fund itu kan ada ini ya, ada manajernya, ada manajer investasinya Ya, yang kelola dana kita, ya kan? Jadi otomatis eh, kita harus ada keluarkan sedikit lebih banyak cost di sana ya, ya. Betul. untuk bayarin manajer investasinya itu. Cuman karena ini dikendalikan sama orang ya, dikelola sama Dikelola orang secara ya, aktif gitu ya. diharapkan ya secara aktif diharapkan bisa returnnya bisa lebih tinggi gitu loh. Ya, Nah kalau yang kedua kan indeks fund tadi itu dikelola tidak secara aktif. Jadi memang beneran harganya mengikuti indeks US. ya, ya. Yang ketiga ETF. Kalau ETF ya sama, prinsipnya sama kayak kayak reksadana indeks, cuman dia cost-nya lebih rendah Lebih sekali. rendah. Betul. Dan dia Betul. juga bisa ditradingkan, ya diperjualbelikan layaknya saham. Jadi kalau kita beli hari ini, kita technically bisa jual juga hari ini. Betul, betul. Gitu. Tapi kalau yang index fund nggak bisa, Ya, harus next day-nya. jadi sama kayak Gitu. konsepnya reksadana di Indonesia. Di Indonesia itu juga ada reksadana indeks dan ada ETF. Nah, sama-sama nih Nah, reksadana indeks dan ETF itu mengacu ke indeks tertentu. Misalkan ada kayak reksadana indeks Sri Kahati gitu ya. Nah, si reksadana indeks Sri Kahati ini dia nyontek ke indeks Sri Kahati yang ada di market. Cuma untuk perdagangannya kita hmm, harus belinya itu lewat agen penjual reksadana. Contohnya, ini bukan promo ya, bukan nggak dibayar kami ya. Contohnya Bibit, Bareksa, terus habis itu Ajaib gitu kan. Nah itu bisa teman-teman beli reksadana indeks Sri Kahati. Nah tapi kalau misalkan apa pengen hmm, tahu harganya, baru bisa ketahuan besok gitu. Jadi kayak beli reksadana ya, ya. biasa, cuman itu dia nyontek ke indeks. Atau teman-teman bisa juga beli ETF Nah, Sri Kahati yang dikeluarkan oleh manajer investasi Manalah. Nah ETF ini jual belinya langsung di market saham, sama kayak saham persis. Belinya minimal 1 lot kalau di market yang perdagangan. Berarti itu 100 unit gitu ya. Kalau satu unitnya 500 perak ya berarti belinya minimal 50.000. Nah, kalau misalkan mau beli lebih murah dari harga yang ada di market, teman-teman bisa beli ETF, tapi di pasar primer. Kalau di pasar primer itu kalau nggak salah 10.000 unit belinya, bro. Apa 1.000 unit ya? 1.000 unit. Jadi 100.000, 1.000 lot, sorry. Jadi 100.000 unit gitu. Jadi lebih mahal, tapi harganya bisa lebih murah gitu. Kalau ETF di Indonesia. Nah, kalau di market US kayak gitu ya, bro ya, sama ya, kurang lebih ya. iya, kurang lebihnya sama sih. Oke, Kurang oke. lebihnya sama. Di Indonesia juga ada ETF ya? Ada. Baru Tapi tahu saya. ETF-nya di Indonesia Oh, itu kalau misalkan dibandingin ya, marketnya reksadana itu udah ratusan triliun di Indonesia. Cuma marketnya ETF di Indonesia itu baru sekian triliun, baru 2 apa 6 triliun gitu. Jadi baru sekitar 2 oh persennya, gitu masih ya. kecil banget marketnya ETF. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen investasi di reksadana kayak Brofik ini, apa investasi aktif tapi secara pasif di marketnya Indonesia, bisa beli ETF.
gitu. Jadi marketnya ETF kan masih kecil. Kalau yang namanya kecil, tumbuh pasti akan lebih gede kan, nggak mungkin tumbuh lebih kecil gitu ke depan. Dan ini sangat oke banget. Jadi kayak indeks ke hati, semua saham yang ada di situ kita bisa langsung beli. Sama kayak yang Bro Fik lakukan ya, berarti ya. Kayak S&P 500, semua saham yang di situ langsung dibeli ya. Gitu sih. Nah, itu mungkin menjelaskan ya kenapa kok saya milihnya itu index fund daripada stock picking. Yang nomor satu ya karena kalau kita lihat historinya itu dia menawarkan ini ya return yang menarik, gitu loh. Returnnya sangat menarik Mas Hani. Ini tadi saya sudah siapin ini. Nah ini kalau ini bisa ya gini ya. Bisa di switch kayaknya kameranya ya. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini sudah otomatis ya kalkulator. Tahu ya? Jelas ya? Jelas ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, jadi kalau kita start on January 2012 yang adalah 10 tahun yang lalu, yes. Sampai sekarang itu totalnya adalah 258%. Oh, ini kenaikannya ya? Dan kenaikannya, totalnya, returnnya, kenaikannya. Untuk ininya, tahunannya 13%. CAGR-nya ya, 13% ya? Iya, menarik kan? Menarik. Menarik. Dan kabar gembiranya lagi Mas Dani, kita juga bisa dapat dividen. I see. Jadi kalau dividen itu bagi dividen kita juga dapat ya? Iya, sesuai dengan ininya. Nanti ada kok. Kalau kita mau lihat ada ininya, dividen yield-nya. Nah, kalau itu kita reinvestkan lagi, jadi sudah nggak 13 lagi, tapi 15%. I see, reinvestasi hasil dividennya ya? Iya. Oke. Sangat menarik sekali ya. Mr. Vick, ini kan 10 tahun yang lalu. Misalkan kalau 20 tahun lalu gimana? Kan nanti, ya kita coba aja. Jadi berapa? 2002 ya? 2002 salah. Berapa banyak tuh? 2000. Nggak tahu. Ya, kita cek sama-sama. Ya, hasilnya berapa tuh? Hasilnya 7%. Kalau dividennya tetap kita investkan 9% rata-ratanya. Per tahun rata-ratanya ya? Per tahun. Oke. Jadi masih oke menurut saya. Iya, betul. Menurut saya masih oke. Jadi ini ya itu. Gitu. Dibanding deposito di sini. Betul. Nah, itu kenapa kok kalau dilihat dari segi ininya ya, dari segi returnnya ya. Teman-teman kalau mau tahu cara ininya nanti boleh DM di tips investasi, nanti akan dikirimi linknya sama admin saya ya. Luar biasa, gitu. Mantap. Selain itu Mas Dani, selain apa returnnya yang menarik, yang nomor 2 itu sudah diversifikasi secara otomatis. Jadi kita sudah tidak bingung-bingung karena 500 itu banyak ya? Apa banyak? Iya, 500 top company di sana, di Amerika. Jadi ya sudah terdiversifikasi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Jadi ada 500 perusahaan yang paling gedenya, paling bagusnya di Amerika. Out of berapa, sebenarnya di marketnya Amerika ada berapa perusahaan sih? Ini nggak ada di daftar pertanyaan tadi. 3.000-an something. I see. 3.000 yang terjadi. Jadi ini top 500-nya. S&P 500 itu ya, betul. Jadi itu, selain yang pertama return-nya oke, terus otomatis terdiversifikasi, yang ketiga ya bisa dibilang lower risk ya. Lower risk. Kenapa? Bisa dibilang lower risk. Ya, karena sudah terdiversifikasi daripada kalau kita beli individual stock. Betul. Seperti Netflix. Seperti Netflix. Ya. Oh my God. Saya juga punya saham Netflix. Nggak ini sih, nggak apa namanya,
ini loh, Netflix kayak gini gila, men. Ini 5 years. Nah, Ya, drop banget memang. kelihatan. Betul, betul. Lagi parah banget. Saham-saham teknologi terutama ya. Saham-saham teknologi, terus habis itu si ETF-nya Cathie Wood juga lagi parah banget kan. Ya, itu lagi rame itu si Cathie Wood. Ya, terus Gitu. dia ubah kan Nah, cara jadi perhitungannya dia. Nah, nah, nah. Jadi menurut ini ya, menurut apa namanya, menurut Om Warren, kan quotes yang paling terkenal kan, rule number 1, don't lose your money. Rule Yes. number 2, don't forget rule number 1. Ya. Ya, kalau bisa itu ya pilih yang lower risk daripada yang menawarkan high return. Ya, Yang betul, penting betul. aman dulu menurut saya. Betul. That's why kalau kita main sepak bola, back-nya itu lebih banyak daripada penyerang, bener nggak? Betul. Jangan sampai yang penting jangan banyak, kebobolan dulu. Kebobolan terus gitu ya. Sama aja ya kalau kayak gitu. Iya makanya. Terlalu beresiko. Ya gitu sih. Jadi, jadi kayak investasi yang di ETF sama reksadana indeks itu bro, itu cocok buat teman-teman yang kayak gimana nih? Yang aku pengen mulai investasi di pasar Amrik gitu kan. Tapi bingung dari 3.000 perusahaan aku harus milih yang mana gitu. Nah itu cocoknya buat teman-teman yang seperti apa nih? Indeks dan ETF ini. Cocoknya buat teman-teman ini ya, followersnya Mas Dhani Rahmat. Si pengabdi gajian. Oh, buat teman-teman pengabdi gajian ini cocok banget ya? Oh, cocok banget. Karena kan kita kan pasif, bro. Nggak perlu lihat-lihat ini, nggak perlu pusing-pusing pakai indikator, nggak perlu pusing pasang MA apa segala macam. Sudah lah, investasiin aja per bulan. Gitu. Di nomor ETF satu ini itu ya, sih. di ETF Jadi ya. Di ETF yang mirroring ke indeks, ETF atau SPY ya. Saya belinya di SPY. Jadi buat teman-teman yang kepingin investasi santai dan juga yang jangka panjang. Karena kita bisa manfaatkan ini ya. Apa namanya itu? Saya lupa istilahnya. Kok ngeblank Dollar ya? cost averaging atau apa nih? Nah, itu. Compound effect. Itu loh kok saya lupa. Compound interest. Iya. Compound interest. Ya. Saya kepikiran anak saya ini loh sudah. Kenapa? butuh Enggak, tadi kan nangis. Enggak sih. Namanya sudah mengerjakan perannya dengan baik. Nah, jadi gitu. Kenapa kok jangka panjang? Karena kita bisa manfaatkan compound interest. I see. Okay. Itu kan seperti gelindingan bola salju ya, snowball effect ya, karena makin lama makin gede. Perlu ditunjukin nggak nih? Kayaknya perlu ya. Kalau kita misalkan dengan berkaca tadi ya, 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, boleh bebas nanti pilih yang mana. Kalau kita bisa siapkan, kita bisa sisihkan sekian ratus ribu atau sekian juta per bulan, nanti future value-nya ada berapa. Gitu ya? Boleh ya. Jadi kita pakai yang 10 tahun dulu ya. Dari 2012. Masih ingat film 2012? Itu sudah 10 tahun yang lalu loh Mas Nagi. Oh iya, yang kiamat itu, yang semua segala macam benda berterbangan ke angkasa itu ya. Sudah 10 tahun ya, terus kita sudah tua. Ya, jadi kita ambil yang mana nih? Yang kecil aja ya, yang 13% ini ya, 13,6% ya. Nah, oke. Kira-kira nih, teman-teman di sini mau bisa sisihkan berapa banyak nih? Kalau pengabdi gajian, misalkan gajinya 5 juta bro, bisa investnya 500 ribu. 500 ribu udah cukup kan ya, buat invest di pasar Amerika ya? Setiap bulan. Untuk mengawali perjalanan investasi cukup. Cukup ya, oke. Tapi dalam perjalanan nanti kalau teman-teman sudah melihat bahwa portfolionya ini berkembang, nanti pasti deh. Saya yakin ini pasti nambah. Kan? Pasti. Dan juga kan teman-teman juga pasti
gajinya juga naik Naik, loh per iyalah. tahun. Pengabdi gajian kan semakin lama gajinya semakin gede ya, bukan turun ya. 10%, 10-20% per tahunan kalau saya dulu. Nice sih. Berapa tahun? 10 tahun mungkin, karena kan ini investasinya jangka panjang. 20 10 tahun, tahun, 20 tahun. 15, 20. 20, 20. Saya butuh bantuan kalkulator ini. 20 kali Kali 12, 240. 12. Saya sebenarnya bisa ngitung di kepala, cuman saya punya trust issue, jadi ini pakai kalkulator aja. Angka, men, angka. Kalau salah nanti, ini duit, Kan 12 duit kali ya. 2, bro. 12 Kalau kali 2, salah, 24. Terus ada nolnya, 240, bro. ya I know. Duit, bro. Kalau salah nanti panjang urusannya. 13,6 ya. Dikomplain ya nanti ya. Iya. Compoundingnya kita set di annual aja. Nah, calculate. Tuh, teman-teman bisa lihat. Oh, 500.000 per ya. bulan. Selama 20 tahun dapatnya berapa tuh? Jadi total prinsipalnya dana yang kita setorkan itu 120 juta. Betul. Mana sih ini kok? Nah, 120 juta. Ya. Interestnya ya atau returnnya sendiri itu 400 juta. Returnnya doang ya 400 jutaan ya. Totalnya 558. Kalau 20 tahun. 20 tahun. Dengan catatan, ya dengan asumsi rate-nya segini Stabil, terus ya. Segitu asumsinya, 13,6%. Kalau misalkan nih, ya Mister, tadi kan yang 20 tahun lebih rendah tuh, sekitar 9% kan? Ya. Coba kita set ke 9%. Nah, masih untung. Ya, betul. Masih untung. Dan ini Mas Dani, ini low cost. Bener-bener low cost. Ya, biayanya murah banget ETF ya, karena nggak dikelola secara aktif dan tinggal langsung nyontek gitu ya ke indeksnya ya. Bener-bener low cost. Jadi nggak sampai 1%. Ya. Itunya, apa namanya? Cost-nya. SPY itu 0, nggak sampai 0,2 1%. apa 0,3 gitu, apa 0,1 ya kemarin itu, pas baca ininya, prospektusnya. Ya, mungkin 0,0 mungkin ya. Coba sih nanti saya juga nggak terlalu mikirin karena saking kecilnya ya. Karena saking kecilnya, beneran teman-teman, saking kecilnya. Ya mungkin Mas Dani sambil searching ya. Ya, ini lagi penasaran ya. SPY cost. Kan keluarnya SPDR ya. Oh, zero ya. Ini nih, biayanya SPY, indeks ETF apa S&P 500 itu 0,095%. Jadi hampir 0,1%. Nah. Jadi murah banget memang. Nah, itu per tahunnya. Ya, bro. Jadi sorry, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dulu, bro. Ini sebelum lanjut penjelasannya dari Aan Style 24. Bang, semisal invest di koin kripto, termasuk investasi yang tepatkah? Atau lebih baik main invest ke reksadana saja? Gimana, bro? Menurut? Nah, tergantung tujuannya. Tujuan yang kayak balik gimana, lagi. Ya, tergantung tujuan dan profil risikonya juga ya. Kan Om Warren kan ngomong ya. Om Warren kan ngomong. Investlah di tempat yang kamu kuasai. Yang kamu tahu gitu ya. Gitu loh. Yang kamu tahu, yang kamu kuasai. Kalau belum tahu, cari tahu. Betul. Gitu. Nah, sedangkan saya investasi aktif saya secara pasif nggak di kripto gitu. Iya, betul. Iya. Jadi gitu, ya. Supaya nggak melebar, kita back on track aja. Nanti mungkin kita siapkan satu sesi lagi, Mas Dani, untuk khusus bahas koin. Boleh. Koin kripto. Saya seru bahas koin juga. Gitu ya? Itu juga lagi ngedrop semua kan, sama kayak saham di Amerika juga. Nah, itu juga. Iya, janjian mereka. Sejoli, ya. Kali ini sejoli. Nah, ini. Tadi bahas apa ya, kok lupa? Apa namanya, tadi itu lagi bahas returnnya. Si oh iya, returnnya.
ngitung future value-nya. Hmm. Nah, jadi cocoknya karena ini jangka panjang Mas Dani, ya paling enggak buat pensiun lah ya. Cocok banget buat pensiun. Nah, mungkin kalau untuk ini kan kita tadi ngitungnya kan 20 tahun ke depan kan. Ya, Pasti ya. kan ada yang namanya inflasi kan. Nah, kebanyakan teman-teman tips investasi itu nanyanya gitu loh, Bang. Kalau misalkan kita bisa kumpulin 2M nih 20 tahun lagi. Iya, 20M, 2M 20 tahun lagi kan kecil, Bang. Asal ngomong kecil ya, walaupun inflasi tapi 2M itu ya tetap gede ya menurut saya. Betul. Maksudnya nilainya lebih kecil gitu loh daripada 2M sekarang gitu kan. Tapi Ya masih kan. gede, masih gede. Iya, ya masih gede. Ya masih gede 2M. Nah, itu kan kita tadi asumsinya 500.000 per bulan secara konstan. Yes. Nah, sedangkan teman-teman kan pasti karena pengaruh inflasi pasti gajinya juga naik tuh. Betul. Benar nggak? Ya jangan 500 per bulan gajinya naik. Jadi ininya patokannya bukan nilai yang diinvestasiin ya teman-teman ya, tapi sekian persen dari income kita. Betul. Gitu. Kuncinya. Jadi kalau ya persentase ya bukan fix 500 karena ini bukan nyicil motor atau nyicil mobil. Betul bro. Ini ada yang nanya nih. Nah, jadi ada yang nanya ya. lagi bro. Tips investasi di Ajaib. Bang. Boleh. Udah pakai Tips Ajaib investasi belum, Bang? di Ajaib. Iya, Ajaib itu nama aplikasi bro. Iya tahu. Saya juga pernah di endorse. Ya, semoga di endorse. Kelok sih saya. Saya nggak bisa lagi sama Ajaib sama yang satunya, yang hijau. Yang huruf depannya S, huruf belakangnya P. Hitam itu, tahu kan? Hitam. Ada dark mode-nya loh. Ada dark mode-nya, betul. Ya, jadi tips untuk investasi di aplikasi yang itu, ya tips di investasi di tempat yang kamu tahu, itu ya. Di sana juga bisa indeks fund nggak? ETF nggak bisa. Kalau di Ajaib itu ini pengalaman pakai ya, karena saya sendiri juga pakai gitu. Jadi di Ajaib itu dia berperan sebagai agen penjual reksadana, berperan sebagai sekuritas. Jadi kalau teman-teman, ini ku jawab aja, kalau teman-teman ada yang pengen mau reksadana indeks, jadi belinya kayak reksadana biasa, ada. Kalau mau beli ETF bisa juga, karena saya beli dua-duanya di situ juga. Saya beli ETF dan beli di reksadana indeks juga. Gitu. Reksadana indeks biayanya agak lebih mahal sedikit dibanding yang ETF, tapi masih lebih murah dibanding reksadana aktif yang biasa. Bedanya apa sih reksadana indeks, reksadana aktif biasa sama reksadana ETF? Kalau ETF diperdagangkan di bursa tadi. Kalau reksadana indeks itu namanya pasti akan ngikut indeks yang dicontek. Kayak tadi contohin Sri Kahati atau misalkan IDX 30 itu namanya reksadana indeks. Jadi manajer investasinya nggak aktif ngelola, mereka cuma nyontek aja. Nah kalau yang reksadana aktif itu yang reksadana nggak ada nama indeks-indeksnya. Jadi di dalamnya itu benar-benar dikelola sama si manajer investasi seperti dijelaskan sama Bro Fik tadi. Gitu. Jadi tinggal teman-teman mau yang mana? Mau apakah reksadana aktif, apa reksadana indeks atau ETF? Bisa dua-duanya kalau di Ajaib. Silahkan disesuaikan sama tujuannya. Gue lagi belum ada yang endorse soalnya Bro, jadi bebas ngomongnya. Gitu. Iya. Oke. Ini berarti freedomnya semu ini ya. Secara financial freedom, tapi secara ngomong nggak freedom. Oke, next. Jadi gini, Mas Dani. Iya, ini aku baru ingat nih. Ini loh yang dipin sama Mas Dani loh. Plus minus investasi di pasar saham Amerika. Ya. Dari tadi kan kita ngomong plus-plusnya doang ya. Iya, minusnya apa? Tolong dong jawab pertanyaan saya loh. Ini ada yang tolong dong jawab pertanyaan saya nanti ya. Kita nanti reach pertanyaannya nanti. Sekarang kan kita on track lagi. Plusnya tadi kan sudah banyak ya. Minusnya sekarang ya. Minusnya jauh. Maksudnya Amerika. Jauh itu apa? Oh, tempatnya. Nah, jadi kalau kita invest, iya. Tak pikir jauh apa? Kalau kita investing di
bedanya aja 11 jam ya. Nah, Betul, jadi betul. kalau kita investing di saham lokal kan kita tahu, kita bisa terima berita itu dengan cepat kan, dan kita Betul. juga bisa ngalamin kan. Ya, oh sekarang lagi ini nih, oh lagi minyak lagi susah nih, apalagi Gozali Everyday lagi anu nih ya, kita beneran mengalami kan. Ya. Jadi ya lebih update, lebih enak gitu loh, lebih terasa. Nah, sedangkan kalau kita di Amerika sana, kita paling cuman bisa lihat berita-berita di internet doang, Ya. gitu kan ya. Nomor satu itu sih. Nomor satu itu sih. Tapi kalau teman-teman ngambil ETF ya nggak terlalu kepengaruh juga sih. Karena kan kita aktif secara pasif. Ya. Jadi nggak terpengaruh juga. Malah saran saya ya, kalau teman-teman melakukan indeks investing ini, malah nggak perlu nonton berita. Ya. Kalau berita-beritanya yang standar gitu, nggak perlu nonton berita gitu. Kemarin kalau teman-teman tips investasi ya, terutama ya, seminggu ini saya tidurnya sampai jam 2, setengah 3 gitu. Saya memang mengikuti harganya, pergerakannya. Itu bukan karena saya punya investasi di sana, terus saya penasaran harganya naik turunnya. Enggak, teman-teman. Yang lebih saya khawatirkan itu kondisi perekonomian Amerika. Yes. Inflasi udah nyampe 7% ya. Jadi gini ya, jadi S&P 500 ini adalah cerminan kondisi pasar market US. Cerminan. Jadi, market US lagi gimana nih? Cek aja S&P 500. Itu juga sudah cukup mewakili apa yang terjadi di sana. Yes. Nah, jadi kalau S&P 500 turunnya terlalu dalam, saya lebih khawatir dengan kondisi perekonomian dunia. Iya, betul. Bukan cuman posisi saya yang turun. Ya, menurut saya sih banyak sih ya. Tapi bukan itu. Ya, bukan itu yang saya khawatirkan. Karena hitnya ke seluruh dunia ya. World, gitu. Iya. Cepat atau lambat pasti kepengaruh ke kita. Wah, itu. Itu teman-teman ya. Jadi kemarin, katanya Mr. V kalau indeks investing nggak perlu liatin harga market US. Saya nggak khawatirin posisi saya, tapi saya khawatirin di global keberlangsungan kita bersama gitu ya, bro ya, di seluruh dunia. Iya. Benar. Nah, keberlangsungan kita itu. Nah, investasinya lewat apa, bro? Kalau gue sekarang terus terang di GoTrade. Iya. Kalau Bro Fik ada lagi. Sorry. Tadi kan minusnya juga masih belum selesai. Mas Dani. Iya, minusnya kalau kita invest di Indonesia kalau mau beli satu unit ETF itu kira-kira berapa rata-rata? Kalau mau beli ETF itu minimal lot. Satu lotnya itu 100 unit. Satu unitnya itu 500-an perak. Ada yang 500, ada yang 1.000 gitu kan harganya. Nah, kalau misalkan kita beli 500, berarti 500 kali 500 kali 100, 50.000. 50.000 terjangkau ya? Terjangkau. Terjangkau ya. Nah, karena ini Amerika, jadi kan standarnya beda ya sama Indonesia ya. Meskipun namanya S&P, Standard and Poor, ya, pur-purnya Amerika, kalau dibandingkan Indonesia ya masih mahal harganya. Itu. Jadi kalau mau kita cek harga terakhirnya ya S&P 500 ya. SPY. Butuh modal lebih gede ya jadinya ya. Jadi durasi ya, sorry. 400-an. 431 dolar. Itu sekitar 6 jutaan. Ya. Satu unitnya ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti cara saya yang saya lakukan sejak tahun 2014 itu, minimal belinya harus nabung dulu 6 juta, baru bisa beli satu. Ya. Gitu. Jadi kalau uangnya nggak 6 juta, maksudnya kalau tabungannya selama 1 bulan itu nggak nyampe 400 dolar sekian ini, ya nggak bisa beli. Betul. Buat beli kulkas deh. Biasanya buat beli kulkas deh. Gitu. Ya. Nggak enaknya itu Mas Dani. Terus terang mahal. Ya. Kalau saya pakai satu ini interaktif broker.
IB. dulunya, Yes. 2014. Oke. IB, disingkat IB, Interactive Broker. Enaknya apa? Enaknya ya itu ya yang paling menurut saya yang paling populer itu waktu itu gitu loh. Dan uang saya sudah kadung nyemplung di sana. Jadi ya nggak enaknya apa? Setiap kali tarik dana itu saya kena $22,5. Wire transfernya. 22,5 itu mahal banget, 22,5. 400-an ribu ya, 300-400 ribu. Ya, ya. Nggak enaknya itu. Oke. Nah, itu cara lama saya pakai Interactive Brokers. Nah, yang disebutkan Mas Dani tadi, GoTrade itu cara baru saya. Oh, jadi sekarang pakai GoTrade aja? Gitu. Yang lama ya sudah dibiarin di sana. Oh, masih ada. Oke, I see. Yang baru masih ada, masih saya pertahankan karena ya itu cinta pada pandangan pertama. Tetap lanjut ya? Iya, tetap lanjut. Tapi karena saya punya dua cara, yang pertama, yang kedua adalah saya pakai GoTrade secara personally, ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tips investasi dan followersnya Mas Dani Rahmat juga sudah sering lihat ini. Ya. Enaknya apa? Enaknya apa? Ya, jadi minus yang dua saya sebutkan tadi itu bisa solusinya ya ini gitu loh. Yang pertama tadi apa? Ini ya, tarik dananya mahal, $22,5. Ya. Kalau di GoTrade ini cukup cuman $2. $2 sekarang ya. Murah banget. $2 itu murah banget kalau dibandingkan sama yang itu ya. Ya. Iya, kalau nggak sampai. Kalau dibandingkan sama yang itu, yang sebelumnya murah banget kan, 10%-nya loh. Ya, betul. Saya nggak keberatan kalau tiap bulan withdraw, nggak keberatan. Kalau yang itu di eman-eman. Iya, betul. 1.000 men, iya, baru 1.000 eman ya, gitu. Nah, terus tadi minusnya yang kedua apa? Ini kan mahal kan? Ya, mahal. Kita harus kumpulkan sekitar $400 atau 6 juta. Nah, di GoTrade ini teman-teman, kita bisa beli fractional secara pecahan minimal $1. Ya. Iya. Nah, ini yang kita lakukan, Mas Dani Rahmat. Kalau dulunya kita harus nabung. Kita ini saya dan istri ya, karena kita selalu runding bareng. Harus mengumpulkan minimal 1 lot atau 1 kontrak atau 1 lembar ya. 1 unit gitu ya. 400 itu sekian 1 unit. Kalaupun uang kita 8 juta, nggak bisa. Ya kan? Betul. Nggak bisa toh. Akhirnya uangnya ditaruh di saving account, yang mana kalau kita jalan-jalan, kemarin kayaknya ada sisa 2 juta tuh. Nah kan, ya itu bahaya banget. Ya. Kepake beneran. Nah, untuk mensiasati hal ini Mas Dani, untuk dana-dana kami yang nggak nyampe untuk beli 1 unit, itu bisa dibelikan di GoTrade. Oh, I see. Berapapun itu ya. Jadi nggak ada lagi uang yang berapapun itu. Jadi nggak harus ya. Gitu. Jadi berapapun itu, udah sisanya berapa kemarin? Kita kan sisihkan pertama. Ya. Sisihkan. Terus begitu kita hitung-hitungan akhir bulan ya ada sisa sekian loh. Udah masukkan di sini aja. Berapapun itu, 500.000, 1.500.000, 3 juta, 7 juta, nanti akan dikonversi secara otomatis ke saldo USD kita. Betul. Dan itu jadi enaknya itu, Mas. Ya, langsung ya. Bro. Jadi nggak, Ya, silakan. Ya, jadi nggak ada uang yang nggak ada alokasinya. Uang yang tidak ada posnya. Ya. Jadi murni akhir bulan 0. Oke. Kepake semua. Ini bro, pertanyaan terakhir gitu. Bro. Ini karena udah hampir sejam, pertanyaan terakhir deh. Banyak yang ragu-ragu pakai si GoTrade tadi. Gue sendiri juga sering banget nih dapat pertanyaan ini. Mat, si GoTrade ini kan nggak diatur sama OJK, nggak ada di daftarnya OJK. Kata lu kalau nggak ada di daftarnya OJK, dia ilegal, gitu kan?
Nah, kok lu bisa, Mat, menyarankan investasi di tempat yang ilegal? Gitu. Itu pertanyaan banyak orang, bro. Ya, What do you think, bro? oke. Ya. Ya, yang ada di pikiran saya itu tergantung lokasinya kita di mana. Gitu ya. Ya, Karena di Indonesia, OJK itu kan kewenangannya kan cuma di Indonesia. jurisdiksinya Nggak di mungkin Indonesia dia ya. ngatur-ngatur wilayahnya, wilayah jurisdiknya di Indonesia. Kalau untuk perusahaan luar ya nggak mungkin dong diatur sama ini. Nah, jadi secara OJK memang tidak terdaftar di sana atau mungkin belum ya, tidak terdaftar di sana. Ya nggak salah sih sebenarnya kalau pengertian ilegal itu kan yang tidak terdaftar. Ya, ya. Jadi ilegal. Tidak legal. Ya gitu memang ya. tidak terdaftar di OJK. Tidak legal, iya. Tidak legal secara peraturan di Indonesia. Sama juga interaktif broker yang saya pakai tadi, itu juga tidak ada di OJK. Itu malah websitenya harus pakai VPN, Mas Dani. Oke. IB harus pakai VPN Kucing, ya. jadi malah harus pakai VPN. Nah, untuk ini awalnya saya juga ini sih ngecek gitu loh. Saya bandingkan antara interaktif broker sama GoTrade. Karena interaktif broker itu terregulasi jelas bahkan dia juga ini SIPC juga. Lembaga penjamin yang bisa menjamin dana kita sampai 250.000 kalau nggak salah. Ya, kalau di interaktif broker itu terakhir saya lihat $500.000. Oh, I see. Lebih banyak dia jaminnya di SIPC-nya. Ini kita ngomongin interaktif broker dulu ya. Nah, ternyata setelah saya cari-cari tahu, saya juga pernah bikin konten nih tentang apa GoTrade. Nah, GoTrade ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Labuan Financial Service Authority. Nah, ini lembaga yang namanya ini, saya ada ininya, saya bukakan di Instagram saya aja. Ini saya pernah bikin konten ini. Nah, Labuan ini lembaga semacam OJK-nya Indonesia. Ininya sama, tugasnya, fungsinya sama. Financial Service Authority ya, Otoritas Jasa Keuangan. Iya. Nah, dan juga waktu kita setor modal investasi kita, uangnya itu langsung ke ada yang namanya nih walletnya nih, Rapid Wallet. Rapid Wallet. Jadi GoTrade itu sama sekali tidak memegang uang kita. Iya, nggak megang sama sekali. Nah, sama si Rapid ini diteruskan ke Alpaka. Nah, Alpaka ini lokasinya di Amerika ya. Sebuah perusahaan broker, clearing dan kustodian. Jadi yang menampung, yang menyimpan dana dan saham kita. Nah, apakah ini aman? Memiliki lisensi di US dan tunduk pada regulator ketat, super ketat, FINRA dan SEC. Nah, FINRA dan SEC juga kalau di track ujung-ujungnya ke SIPC juga. Ya, betul. SIPC juga. Jadi kalau saya lihat secara kelihatan. Kalau saya lihat secara regulasinya, ya ini banyak mainan anak saya lantai 2. Seperti mini taman kanak-kanak di sini. Ya, jadi kalau saya lihat regulasinya, ya kurang lebih sama terdaftarnya juga sama seperti yang saya pakai cara lama saya gitu loh. Jadi betul. Saya merasa aman-aman juga investasi di sini. Oke. Gitu sih, Mas Dani. Oke, siap. Ya. Ini tadi ada banyak pertanyaan sebenarnya, bro. Cuman tadi yang sempat menarik perhatianku adalah ada pertanyaan yang better investasi di mana nih, unit link apa reksadana gitu. Nah, ini ada yang buat teman-teman yang bertanya unit link apa reksadana. Jadi sebelum tadi penjelasannya Bro V kan udah lengkap banget soal investasi di pasar US. Gue mau nambahin, unit link itu, yes benar untuk unit investasi, tapi tujuannya bukan untuk investasi. Unit link itu investasinya untuk nanti bisa membayar biaya asuransi kita di masa depan. Gitu. Jadi unit link itu, karena dia ada di asuransi, belinya buat tujuan asuransi ya teman-teman ya. Jangan beli unit link buat tujuan investasi mengumpulkan uang di masa depan. Kalau tujuannya beli unit link buat investasi,
nanti teman-teman akan menggantikan ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin selonjoran di tanah karena unit link-nya ternyata rugi. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau mau investasi, pilih reksadana, pilih ETF, pilih saham, mau Bitcoin boleh, mau emas boleh. Tapi jangan beli unit link buat investasi. Kecuali memang investasinya ditujukan buat biaya asuransi atau mau nyiapin warisan dari asuransi. Begitu teman-teman. Ya, setuju banget ya teman-teman ya. Ya, ini tadi kan ada yang tanya tuh, Mas, pertanyaan saya tolong dibalas. Aku cari-cari nggak ketemu ya. Ketik lagi dong, ya teman tadi yang nanya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan investasi di unit link, investasi di tempat yang memang beneran tujuannya memang untuk investasi. Gitu. Betul. Karena untuk unit link ini yang tujuannya kan untuk protection sebenarnya. Tujuan utamanya kan itu untuk proteksi. Ya. Kira-kira ada apa lagi yang mau dibahas, Mas Dani? Oh ya teman-teman, sorry hampir lupa. Banget, kemarin di grup di grup internal saya itu saya bikin webinar lebih ke course sih sebenarnya tentang index investing. Cuman karena memang nggak saya umumkan di tips investasi karena ya saya utamakan yang internal dulu kan ya teman-teman yang sudah connect dengan kita dulu. Itu saya batasin 20 orang. Ini masih ada sisa kalau nggak 4 atau 5 gitu ya. Jadi kalau teman-teman kepingin ikut index investing, ini agak mepet ya, besok jam 10 pagi. Jadi tapi masih bisa daftar nih, bro. Terakhir tadi sebelum saya live ini jam 8 tadi saya kan tanya admin. Ya. Masih kira ya ada 4 atau 5 Mister gitu. Yang belum confirm. Okay. Gitu. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman untuk daftar acara besok jam 10 pagi ya. Besok Sabtu jam 10 pagi. Caranya gimana? Langsung DM di tips investasi aja, tulis indeks gitu. Oh, langsung DM aja indeks gitu ya. Tulis indeks gitu ya. Nanti biar admin saya biar langsung responnya cepat gitu ya, enggak usah basa-basi. Indeksnya pakai tanya, X apa halo pakai Kak, KS? enggak usah langsung. Sama aja ya. Karena itu ya dicek manual kok. Kemarin coba otomatis Instagram malah nggak karuan, jadi tetap kita masih manual. Indeks gitu nanti biar langsung dibalas, biar langsung direspon. Kalau memang sempat ikut masih ada ininya, ya langsung ikut, nggak apa-apa. Oke. Siap, gitu, siap. Bro Dani. Ya, teman-teman gitu ya. Ya. Kalau mau pengen belajar tentang indeks investing, investasi di indeks ETF gitu kan, join webinarnya US, besok jam 10 pagi. Jadi nggak usah join yang binomo gitu. Tadi soalnya ada yang nanya binomo itu trading bukannya. Nah udah banyak banget konten yang ngebahas kalau binomo bukan trading, binomo itu judi gitu katanya. Terus gue tadi siang ngelihat postingan yang depannya itu bilang binomo bukan trading, binomo judi, ngomong gitu kan. Terus halaman keduanya itu si mas-mas yang iklanin binomo itu loh. Terus habis itu dia ada videonya dia tuh ternyata gue mah masih ngekos katanya, gue orang susah, dia ngomong gitu. Oh itu yang Budi Santoso atau siapa itu ya? Iya. Gitu. Iya. Itu aku pikir pakai wig loh, ternyata rambut asli ya. Itu juga aku penasaran. Iya. Ternyata gila rambut asli. Gitu. Ya kan kayak wig kan. Iya. Nah gini ya, jadi sebelum kita tutup ini ya, karena 21.30 nanti US market open, buat teman-teman yang masih ragu untuk investasi di US khususnya ETF, kalian bisa pakai dana minim aja. Ya, betul. Ya, kan masih coba. Nah, gitu. Kalau masih coba, jangan langsung all out. Berapa ya? Mungkin sekitar 1 kali makan 150.000 bisa cukup. Yalah, daripada kehilangan kesempatan ini. Bukan mengecilkan arti duit ya. Kalau zaman sekarang 500.000 pun dipakai buat nyoba investasi yang benar, hilang, itu masih worth it. Kita masih bisa dapat ilmunya, 500.000 itu masih murah. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau 500.000 ya udah 150.000 gitu. Jadi cobain. Iya, benar ya.
Kemarin saya makan di Taiwan, makan bubur 150.000. Wah, itu kan sama sebetulnya buat mulai perjalanan investasi kita. Mahal ya bro ya buburnya. Itu udah dihemat-hemat loh bro. Itu kita frugal living loh, itu nggak pesen tehnya loh, kita bawa. Kita nggak pesen minum, cuman bubur satu, ayam goreng sama jamur goreng udah. Ya. Kita bawa minum dari rumah. Bro, paham, kebayang kok. Kalau di Taiwan emang gitu bro. Iya, ya tapi jangan ditiru ya teman-teman ya, nanti. Kasihan pengusahanya ya. Restorannya. Ya, okay. Tetap belilah sekali-sekali ya. Oke, thank you teman-teman. Jadi buat sekali lagi ya diingetin buat yang kepingin mulai penasaran dengan indeks investing di US market, besok jam 10 ada webinar. Tapi tempatnya sisa 4 atau 5 orang gitu ya. Oke, Mas Dani. Thank you bro, silakan. Thank you. Next time kita sambung lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Ini nanti rekamannya bakal disimpan di IG video. Sekarang karena udah nggak ada IGTV kan, TV sama video udah jadi satu. Dan nanti previewnya akan ku post di feed gitu. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa nonton lagi. Ya, thank you ya bro ya. Semoga sehat itu selalu. di tempatnya Mas Dani aja ya. Di tempat saya nggak bisa ya. Sayangnya kalau yang video nggak bisa collab bro. Besok kita soal collab di habis ini ya, kita ngobrol soal collab di Reels ya. Ya, oke. Thank you teman-teman. Thank you. Oke. Sehat selalu. Selamat malam. Sehat selalu.